Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTubeku. Aku Habib Bayhaqi Sofa. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengaplikasikan formula penjumlahan, yaitu formula con dan conif, juga formula VLOOKUP dan VLOOKUP. Jika ingin tahu, simak kelanjutannya. Langsung saja, di sini kita ada data yang akan kita gunakan untuk mengaplikasikan formula penjumlahan, yaitu con dan conif, juga formula VLOOKUP dan VLOOKUP. Dan di sini kita diinstruksikan ada 5 instruksi yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama menghitung jumlah total mahasiswa, yang kedua menghitung jumlah masing-masing jalur masuk mahasiswa, yang ketiga menghitung jumlah masing-masing jenjang pendidikan mahasiswa, yang keempat menghitung jumlah masing-masing program studi mahasiswa, yang kelima menghitung jumlah masing-masing fakultas mahasiswa. Di sini kita ada datanya, data yang sebanyak ini kita tidak mungkin untuk menghitungnya satu demi satu. Dan enaknya di Microsoft Excel ini kita diberikan fitur, yaitu rumusan atau formula yang dapat kita gunakan supaya kita menghitung atau mendata menjadi lebih gampang. Di sini telah saya rangkum semuanya dari 5 instruksi tadi, yaitu yang pertama jumlah total mahasiswa, yang kedua jalur masuk mahasiswa, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri yang ada di sini. Yang ketiga ada jenjang pendidikan mahasiswa yang ada di sini. Di sini ada yang namanya strata 1, strata 2, dan diploma 3 kepada data jenjang pendidikan mahasiswa. Dan yang keempat program studi mahasiswa. Di sini ada banyak program studi mahasiswa baru Unimed tahun ajaran 2020-2021. Dan di sini ada teknik elektro hingga akuntansi. Dan yang kelima yaitu fakultas mahasiswa yang ada di ujung sini. Dan di situ ada fakultas teknik, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam atau FMIPA. Dan yang ketiga fakultas sastra, dan yang terakhir fakultas ekonomi, fakultas saya sendiri. Lanjut saja ya, bagaimana cara untuk menggunakan fitur formula con dan conif, yaitu formula penjumlahan. Yang pertama, pada instruksi yang pertama ini, yaitu menghitung jumlah total mahasiswa, kita menggunakan fitur formula con dengan cara kita klik di sini yang akan kita isi di sini. Kita ketik sama dengan con buka kurung, lalu kita blok yang ini, kita blok pada data yang berisi angka-angka, karena pada data con kita tidak bisa memblok data-data nama mahasiswa yang berisi huruf-huruf, karena datanya tidak akan terhitung. Jika kita meletakkannya pada data angka-angka, datanya akan terhitung seperti ini. Kita klik tutup kurung lalu enter. Dan di sini ada total 47 mahasiswa yang ada. Lalu instruksi yang kedua yaitu menghitung jumlah masing-masing jalur masuk mahasiswa. Di sini ada 3 jalur ya. 3 jalur yang ada di sini. Kita akan menghitungnya bagian-bagiannya, menghitung setiap bagiannya. Yang pertama SNMPTN. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fitur contif dengan cara kita ketik sama dengan contif buka kurung, lalu
kita blok aja pada data jalur masuk untuk mencari kriteria yang ada. Lalu supaya kita dapat mencari kriterianya saja, yaitu SNMPTN, kita lebih ketik lagi yaitu titik koma, dan kita ketik kriterianya yaitu SNMPTN dengan cara tanda petik. Kita ketik SNMPTN seperti yang ada data yang kita blok tadi, lalu tanda petik lagi dan tutup kurung, lalu enter. Dan di situ ada total 4 mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN. Selanjutnya SBMPTN dengan cara yang sama dan tempat blok yang sama. Karena tempat bloknya ini sama ya, kita bisa menggunakan fitur lebih cepat, yaitu kita copy saja pada data SNMPTN yang telah kita buat. Kita copy, kita letakkan di sini di data SBMPTN, lalu kita paste. Kita paste di sini masih 4. Dan bagaimana caranya? Ya, kita ubah kriterianya. Di sini kita ubah jadi SBMPTN, lalu enter. Dan di situ ada total 21 mahasiswa yang lolos pada jalur masuk SBMPTN. Lalu jalur masuk yang terakhir yaitu ujian mandiri. Dengan cara yang sama kita pastikan saja yang tadi ya, yang awal, yaitu data SNMPTN-nya. Kita ubah lagi yaitu ujian mandiri. Kita ketik kriterianya ujian mandiri, lalu enter. Dan di situ ada total 22 mahasiswa jalur masuk ujian mandiri. Lalu pada jenjang pendidikan mahasiswa yang ada juga 3, yaitu strata 1, strata 2, dan diploma 3, kita dapat menggunakan cara yang sama seperti SNMPTN tadi, tetapi pada tempat yang berbeda, yaitu di sini. Maka dari itu kita buat lagi sama dengan kita menggunakan rumus yang sama ya, rumus kontif buka kurung, lalu kita blok karena kita tidak bisa copy paste karena berbeda tempat bloknya. Kita blok dulu, lalu kita titik koma, kita tulis kriterianya seperti yang tadi. Kita buat tanda petik. Itu ada strata 1, kita ketik strata 1, strata spasi 1, tanda petik, lalu tutup kurung dan enter. Di situ ada total 16 mahasiswa jenjang pendidikan strata 1, lalu selanjutnya strata 2. Kita bisa menggunakan cara cepat ya. Kita copy saja. Kita copy di sini. Lalu kita paste dan ada 16 yaitu total strata 1 tadi. Kita ubah saja kriterianya di sini menjadi strata 2. Lalu enter. Dan di sini ada 3 total jenjang pendidikan mahasiswa strata 2. Lalu pada data diploma 3 atau kriteria diploma 3 kita gunakan cara yang sama, kita pastikan saja masih tetap strata 1, kita ubah saja kriterianya menjadi diploma 3. Lalu enter. Dan di sini ada 28 total mahasiswa diploma 3. Selanjutnya ya, pada data yang keempat yaitu data program studi mahasiswa. Di sini ada banyak ya datanya, dari teknik elektro hingga ke akuntansi. Kita bisa menjumlahkannya dengan cara rumus yang sama yaitu kontif. Kita tik saja kontif di sini. Kontif lalu buka kurung. Kita blok dulu ya pada program studi, yaitu di sini kita blok semua. Kita blok sampai ke bawah ya, jangan sampai kelewatan. Lalu
titik koma, kita cari kriterianya yaitu teknik elektro dengan cara seperti tadi, tanda petik teknik elektro, lalu tanda petik lagi, tutup kurung, lalu enter, dan disitu ada total 5 mahasiswa program studi teknik elektro. Selanjutnya kita bisa copy paste saja biar lebih cepat ya. Kita copy data tersebut ya, kita klik lagi sini, kita copy, terus kita ganti kriterianya yaitu teknik informatika. Kita ketik saja informatika, lalu enter, dan ada total 5 mahasiswa juga teknik informatika. Lalu selanjutnya kita pastikan lagi data awal tadi, lalu ada pendidikan matematika, kita ubah lagi kriterianya pendidikan matematika, lalu enter, dan ada total 6 mahasiswa. Lalu kita pastikan lagi, lalu kita ubah kriterianya yaitu selanjutnya pendidikan kimia, kita ketik pendidikan kimia, lalu enter, kita dapat datanya ada 3. Lalu selanjutnya pendidikan biologi, kita lakukan cara yang sama yaitu kita copy paste, kita ubah saja kriterianya lagi, kita buat pendidikan biologi, lalu enter. Masih dengan cara yang sama, kita pastikan lagi, kita ubah kriterianya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, lalu enter, dan ada total 9. Lalu kita pastikan lagi untuk data selanjutnya, kita ubah lagi, kita ketik pendidikan bahasa Inggris, lalu enter. Lalu selanjutnya manajemen, kita pastikan lagi, kita ubah di sini manajemen, lalu enter. Lalu pada data akuntansi kita pastikan lagi, lalu kita buat akuntansi, lalu enter, ada total 5 juga. Selanjutnya kita mengerjakan instruksi yang selanjutnya yaitu menghitung masing-masing fakultas mahasiswa dengan cara yang sama dengan rumusan atau formula kontif. Kita ketik saja sama dengan kontif buka kurung, lalu kita blok saja pada data fakultas sampai ke bawah, lalu titik koma, lalu kita buat di sini kriterianya fakultas teknik, lalu titik koma lagi, tanda petik maksudnya, lalu tutup kurung, jangan lupa enter. Lalu selanjutnya untuk mencari data pada tempat blok yang sama, kita pastikan saja ya seperti tadi, kita ketik sini, kita paste, kita ubah saja namanya atau kriterianya yaitu fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, enter. Lalu selanjutnya kita pastikan lagi, ya, kita ubah kriterianya yaitu fakultas sastra, lalu enter. Selanjutnya kita pastikan aja lagi, kita ubah kriterianya yaitu fakultas ekonomi, lalu enter. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Supaya kita dapat meyakinkannya lagi, kita jumlahkan saja ya satu-satu dengan cara
rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita coba dulu blok pada data jalur masuk mahasiswa, lalu tutup kurung, enter, ada 47 ya, sama seperti data yang di atas. Lalu data yang di bawahnya kita coba lagi sama dengan sum, kita blok saja pada data jenjang pendidikan, lalu tutup kurung dan enter, 47 juga ya. Lalu data selanjutnya kita ketik juga sum buka kurung, kita blok pada data program studi mahasiswa dan kita tutup kurung, lalu enter, masih data yang sama dan tepat ya. Lalu selanjutnya kita ketik sum lagi, buka kurung, kita blok, tutup kurung, lalu enter, dan ya semuanya sesuai dengan data yang ada, yaitu 47 mahasiswa. Baiklah, setelah kita selesai menghitung data penjumlahan yang telah diinstruksikan, yaitu 5 instruksi, dan ini hasilnya yang telah kita kerjakan ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada tugas 2 ya di sini, yaitu kita akan mengaplikasikan data VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini sudah ada ya data VLOOKUP, datanya masih kosong dan akan kita isi, dan ini adalah tabel bantu, tabel yang akan kita gunakan supaya kita dapat mengisi data VLOOKUP yaitu vertikal dan HLOOKUP yaitu horizontal ya. Langsung saja ya, yang pertama kita ketik saja di sini, yaitu sama dengan kita masukkan formulanya, yaitu VLOOKUP buka kurung, lalu kita blok sel kode yang ini sebagai acuan kita, lalu kita ketik tanda titik koma, lalu kita blok pada data tabel bantu. Kita hanya memblok pada datanya saja ya. Lalu sebelum itu kita buat dulu tanda stringnya supaya sebagai penahannya, yaitu tanda seperti tanda dolar seperti ini. Kita buat di sini, sini ya. Lalu kita tanda titik koma, dan selanjutnya kita buat saja di sini ya, karena di sini nama barang ada pada kolom yang kedua, kita buat sini 2, lalu titik koma, dan jangan lupa bagian terakhir kita buat di sini false supaya data yang tidak ada tidak dimasukkan. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini telah ada datanya ya. Seperti di sini kodenya sesuai A012 dan nama barangnya yaitu sabun. Lalu kita tandakan aja sampai ke bawah. Dan ini sudah semua ya, minyak goreng, susu, gula pasir dan lain-lain. Lalu pada data harga kita gunakan cara yang sama. Kita blok saja supaya lebih cepat ya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ya, kita paste, kita ubah saja karena ini ada pada kolom yang ketiga dari sini 1 2 3. Ini kolom ketiga, kita ubah saja di sini ya. Pada data ini saja yaitu 3. Lalu enter. Dan di sini sudah terlihat harganya, lalu kita tandain sampai ke bawah dan sudah muncul semua ya. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama kita pastekan, kita ubah lagi karena selanjutnya adalah pada data kolom yang keempat, kita buat saja di sini 4, lalu enter, dan datanya sudah keluar, dan kita tandakan aja sampai ke bawah, datanya keluar semua. Sini telah kita buat semua ya,
Kalau seandainya kita ganti di sini, kita ganti kodenya, yaitu kode seperti kode yang pertama, yaitu A012, dan kita enter, dan ini jadi sabun sama seperti yang di atas ya, seperti itu. Kita ulang lagi ya, dan kita masuklah pada data VLOOKUP, yaitu horizontal. Kita menggunakan cara yang sama, tetapi ini dengan data yang horizontal, seperti miring dari kiri ke kanan seperti ini. Kita gunakan kode VLOOKUP ya, rumus VLOOKUP. Kita buat dulu VLOOKUP, lalu buka kurung, kita blok saja pada kodenya, yaitu sebagai acuan kita, lalu titik koma, lalu kita blok lagi di sini pada data tabel bantu. Kita blok datanya semua dari kiri ke kanan semuanya, jangan sampai kelewatan, hanya datanya saja ya. Lalu jangan lupa kita bagi dulu tanda stringnya. Kita bagi tanda string, yaitu tanda seperti $, ini, lalu titik koma lagi. Kita masukkan dulu data kolomnya, yaitu 2 seperti yang di sini. Ini data yang nomor 2. Lalu titik koma lagi. Kita buat bagian terakhirnya, yaitu false tadi. Lalu tutup kurung dan enter. Dan datanya sudah keluar, lalu kita tandakannya sampai ke bawah. Lalu pada tabel harga ya, kita lebarkan dikit. Pada tabel harga kita pastikan saja, karena sama-sama pada data yang sama, kita bisa pastikan di sini data VLOOKUP-nya, lalu paste, dan kita ubah saja seperti data VLOOKUP tadi dengan nomor kolom 3 maksudnya, maaf. Lalu enter dan harganya keluar. Kita tandakan sampai ke bawah. Lalu pada satuannya kita ubah lagi, kita pastikan lagi ya. Ubah di sini kolomnya menjadi 4 sesuai yang ini ya, kolom yang keempat. Lalu kita enterkan dan datanya telah keluar. Lalu kita tandakan sampai ke bawah lagi, dan inilah dia hasilnya. Setelah ini selesailah semua data-data yang telah kita buat. Yang pertama, data-data penjumlahan dengan rumusan count dan countIF. Lalu selanjutnya kita menggunakan rumusan, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Like dan komen jika Anda suka dengan video ini. Terima kasih.